Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berhadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama selalu kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh Masjid dan seluruh jajaran pengurus masjid. Yang kami muliakan guru-guru kami para ulama, para cendik pandai cendikiawan. Yang kami muliakan secara istimewa seluruh jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah berada di dalam pertengahan hampir di sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan. Malam ini kita berada di 19 Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan dan kekuatan fisik untuk senantiasa melaksanakan ibadah sampai dengan tuntas pada bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan memiliki banyak sekali nama. Di antara nama yang ada pada bulan Ramadan adalah disebut sebagai Syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Kenapa disebut Syahrul Quran atau bulan Al-Quran? Karena pada bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan di dalamnya kami turunkan Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Sebagai umat yang beragama, yaitu umat Islam, maka wajib hukumnya bagi kita mengenal Al-Quran. Al-Quran sebagaimana telah kita ketahui bersama merupakan Al-Kalamun Nazzal, kalam Allah yang diturunkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam Al-Quran merupakan wahyu, al-wahyu al-matlu al-muta'abbadu fi tilawatihi. Al-Quran merupakan wahyu yang dibacakan kepada Nabi, yang dengan membacanya kita menjadikan dia sebagai ibadah. Banyak kaum muslimin di antara kita tidak mengerti dan mungkin tidak terlalu peduli kepada sejarah turunnya Al-Quran. Padahal kalau kita ingin membaca dan mendekati Al-Quran, kita ingin memahami Al-Quran, maka kita harus mendekati dan bagaimana mengetahui peristiwa turunnya Al-Quran dan bagaimana struktur Al-Quran itu. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa struktur Al-Quran itu banyak tinjauannya.
Yang pertama, ketika kita bicara Al-Quran, kita bicara tentang ada ayat-ayat disebut dengan atau surah-surah yang disebut dengan surah Makkiyah dan surah Madaniyah, atau ayatul Makkiyah dan ayatul Madaniyah. Ada surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah yang dinamakan dengan ayatul Makkiyah. Ada juga surat-surat yang diturunkan di Madinah yang disebut dengan suratul Madaniyah. Ini harus kita ketahui. Nabi SAW berada di Mekah selama 53 tahun. Artinya kalau kita potong usia kerasulan Nabi di usia 40, Nabi berada di Mekah setelah kerasulannya selama 13 tahun. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, Nabi hijrah di Madinah dan hidup di Madinah selama 10 tahun. Artinya usia kerasulan Nabi adalah 23 tahun. Dalam 23 tahun inilah wahyu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebahagian diturunkan di Mekah, sebahagian diturunkan di Madinah. Yang Allah turunkan di Mekah disebut dengan suratul Makkiyah atau ayatul Makkiyah. Yang Allah turunkan di Madinah disebut dengan ayatul Madaniyah atau suratul Madaniyah. Tetapi di sisi yang lain, Imam As-Suyuti juga membedakan ayat-ayat Al-Quran dari sisi turunnya, waktu dan tempatnya. Ada yang disebut oleh Imam As-Suyuti bahwa ada ayat Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat yang diturunkan pada waktu malam, disebut dengan lailian. Ada juga ayat Al-Quran yang diturunkan pada waktu siang yang disebut dengan naharian. Namun para mufassir sepakat bahawa sebahagian besar dari ayat Al-Quran itu diturunkan pada waktu siang hari dan sebahagian kecil diturunkan pada waktu malam hari. Al-Quran juga ditinjau dari sudut diturunkan dari apakah Nabi waktu diturunkan berada di Mekah, artinya tidak dalam perjalanan, atau berada di Madinah, tidak dalam perjalanan. Ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di tempat, berada di kediaman beliau atau di kota Mekah atau di Madinah, tidak dalam safar, disebut dengan ayat-ayat khadarian. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sedang hadir, sedang berada di tempat, tidak dalam sedang perjalanan keluar dari kota Mekah dan Madinah. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah dalam perjalanan Nabi di luar kota Mekah atau di luar kota Madinah, dalam safar Nabi, disebut dengan safarian. Ayat-ayat yang diturunkan dalam masa perjalanan Nabi. Demikian juga Imam As-Suyuti juga membedakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam masa musim dingin dan panas yang disebut dengan syitaiyan wa saifiyan. Ada ayat Al-Quran yang diturunkan dalam musim panas, ada ayat Al-Quran yang diturunkan dalam musim dingin. Inilah beberapa hal yang harus kita ketahui dari Al-Quranul Karim tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Pengkajian terhadap Al-Quran juga dilakukan oleh Imam As-Suyuti dengan membedakan antara ayat Al-Quran yang diturunkan di bumi yang disebut ardiyan. Ada juga ayat Al-Quran yang diturunkan di langit yang disebut samawiyan atau samaiyan. Kapan turun di langit? Ketika Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di situ juga pernah diturunkan wahyu. Disebut itu sebagai ayat samaiyan atau ayat-ayat langit yang diturunkan ketika Nabi tidak berada di bumi. Jadi banyak sekali aspek yang dimana Al-Quran itu ditinjau. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, juga kita harus mengetahui bagaimana turunnya wahyu supaya membuat kita merasa lebih cinta kepada Al-Quran, merasa lebih cinta kepada kalamullah, kitabullah ini. Wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam dua cara untuk Al-Quran. Cara yang pertama adalah diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Jibril tidak menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Pada peristiwa ini, peristiwa turunnya Al-Quran pada kondisi ini, Jibril masih sebagai Jibril alaihissalam. Jibril tidak merubah dirinya sebagai manusia biasa.
Ketika turun Al-Quran pada jenis ini, maka Nabi Muhammad akan merasakan situasi yang sangat berat. Beliau akan merasakan demam, beliau akan merasakan kelelahan, beliau akan pucat, diceritakan oleh Aisyah seperti itu. Jadi merasakan sangat berat, karena alam rohani yang dimiliki oleh Jibril sebagai malaikat berbeda dengan alam rohani yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Ketika Jibril menurunkan Al-Quran dalam bentuk sebagai malaikat, maka Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut dengan penuh beban, dikarenakan alam rohani antara malaikat dengan manusia itu berbeda. Sehingga kita membaca dalam sejarah Nabi SAW pada saat pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, beliau gemetar, beliau berkeringat, beliau harus pulang ke rumah Khadijah dan menyelimuti dirinya. Demikian juga pada peristiwa-peristiwa yang lain di mana sahabat menyaksikan bagaimana Rasulullah menerima wahyu. Mereka melihat Rasulullah dalam keadaan demam, dalam keadaan pucat dan lain sebagainya. Said bin Sabit, salah satu sahabat dan sekretaris Rasulullah, menceritakan pada satu hari beliau duduk bersama dengan Nabi, dan kebetulan paha Nabi itu menindih paha Zaid bin Sabit karena terlalu dekat duduk. Sambil duduk itu, kaum muslimin yang berbahagia, tiba-tiba turunlah wahyu. Turun wahyu. Ketika turun wahyu itu, Zaid bin Sabit merasakan seakan-akan paha beliau itu patah remuk karena menahan paha Rasulullah SAW yang menindih paha beliau, nyandung berat. Ketika ayat itu turun, pada kesempatan yang lain sahabat juga menceritakan Rasulullah sedang mengendarai unta. Tiba-tiba turun wahyu dan unta yang beliau kendarai itu jatuh terjerebab. Kenapa? Karena begitu beratnya beban wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Rebah unta. Maka dalam Al-Quran disebut oleh Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke atas bukit. Bukit itu adalah gunung-gunung yang berbatu, yang batai. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sungguh engkau akan melihat gunung itu akan tunduk dan hancur berkeping-keping min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Begitu besarnya beban. Tetapi gunung Yoklo Al-Asam, gunung ini tuli. Seandainya gunung ini bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan hancur berkeping-keping karena tidak sanggup menahan beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berat. Maka dalam peristiwa-peristiwa yang sangat banyak diceritakan dalam hadis-hadis oleh para sahabat, peristiwa turunnya wahyu ketika Jibril itu tidak membentuk dirinya sebagai manusia biasa, itu sangat besar, sangat berat. Karena energi yang dimiliki itu berbeda dengan energi manusia di alam manusia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bentuk turunnya wahyu yang kedua adalah Jibril menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia biasa. Jibril paling sering menyerupakan dirinya dengan seorang sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini seorang sahabat yang masuk Islam ketika selesai perang Badar. Pada saat perang Badar ini masuk Islam, dan orangnya sangat ganteng dan tampan. Setelah perang Badar itulah kebanyakannya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu Jibril menjadi manusia, membentuk dirinya sebagai manusia, terutama dalam wajah seorang sahabat yang sangat tampan, yaitu Dihyatul Kalbi. Pada kondisi ini tidak berat bagi Nabi, karena Jibril membacakan ayat Al-Quran kepada Nabi dan Nabi menghafalnya dan menyampaikannya kepada para sahabat. Ini periode ini sesudah periode perang Badar, artinya Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tapi pada periode-periode awal ketika di Mekah, itu turunnya Al-Quran itu sangat berat bagi Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, inilah bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW.
Al-Quran itu merupakan al-wahyu al-matlu, merupakan wahyu yang dibacakan oleh Jibril kepada Rasulullah. Jadi berbeda dengan hadis qudsi yang juga wahyu, yang maknanya diilhamkan kepada Nabi dan Nabi menggunakan bahasanya sendiri untuk menyampaikan itu. Demikian juga hadis-hadis Nabi yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali Nabi berbicara adalah merupakan wahyu. Maka oleh sebahagian besar ulama sepakat bahwa hadis Nabi pun adalah wahyu. Cuma wahyu itu disampaikan dalam bahasa Nabi. Nah, wahyu yang disampaikan, yang dibacakan oleh malaikat Jibril itu disebut dengan Al-Quran. Karena makna dan bahasanya itu disampaikan langsung oleh Jibril, Nabi menghafalnya dan kemudian membacakannya kepada para sahabat. Ini yang membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Sehingga banyak sekali pernyataan-pernyataan Nabi, sebahagian besar menjadi hadis dan sebahagian merupakan Al-Quranul Karim. Nah, ini bedanya. Maka wahyu yang matlu itu, yang dibacakan itu kemudian dikumpulkan menjadi mushaf pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian disebut sebagai mushaf Utsmani. Karena banyak terjadi khilaf tentang bagaimana membaca Al-Quran di tengah-tengah para sahabat yang pada saat itu sudah berpencar kemana-mana. Nah, mushaf Utsmani inilah yang hari ini kita pakai. Yang kita baca itu mushaf Utsmani. Pada tahun 40-an ada sekelompok orientalis di Jerman menjelang Perang Dunia Kedua itu mulai mempersoalkan Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang mushaf Utsmani itu merupakan karangan umat Islam. Karena sebelumnya pada abad ke-18 mereka sudah menuduh bahwa itu merupakan karangan Nabi Muhammad SAW. Orientalis ini kemudian melakukan sebuah proyek besar di Munich di Jerman. Mereka judul proyeknya adalah membuat Al-Quran kritis untuk menandingi Al-Quran versi Utsmani yang sudah dipegang oleh ratusan tahun oleh umat Islam. Nah, pada saat itu mereka sudah mengumpulkan lebih dari 40.000 dokumen. 40.000 dokumen untuk mencetak dan membuat Al-Quran versi baru. Tetapi apa yang terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, Perang Dunia Kedua terjadi, dokumen yang disimpan di Munich itu, di Jerman itu kemudian hancur, lebur, tidak tersisa dalam Perang Dunia Kedua. Maka benarlah Al-Quran, benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran itu. Bukan tidak ada, seluruh dunia, semua dunia orientalis itu punya proyek Al-Quran. Mereka ingin menciptakan Al-Quran versi mereka, dan itu adalah bertujuan untuk memperlemah umat Islam. Karena dianggap umat Islam itu kuat dan kokoh dengan memegang Al-Quran yang sudah dimushafkan oleh Sayyidina Utsman, disebut dengan mushaf Utsmani. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan paling rendah antara kita sebagai orang yang beriman dengan Al-Quran adalah membacanya. Itu paling rendah. Membaca itu paling rendah. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak punya hubungan dengan Al-Quran. Paling rendah kita membaca Al-Quran, itu paling rendah. Kalau para imam mazhab, imam mujtahid itu sudah istimbat, sudah menggunakan Al-Quran untuk mengistimbat hukum, di situ melahirkan berbagai hukum fikih, akidah dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang awam, hubungan kita paling rendah dengan Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran itu. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, berarti hubungan kita dengan Al-Quran itu nol. Itu paling rendah. Maka barang siapa yang punya Al-Quran di rumah, bacalah. Kalau tidak ada, belilah dan bacalah, simpanlah Al-Quran di rumah, tapi baca. Karena Rasulullah mengatakan, Al-mushafu gharibun fi mandili qaumin la yaqra'una fih. Mushaf itu akan menjadi benda atau sesuatu yang asing
apabila berada di rumah kaum la yaqra'una fih, yang mereka tidak membacanya. Hai Quran nah, tapi tidak baca hana. Yang dianggap Quran itu gharib itu. Makna gharib itu ba'idatun anil munasabah. Hana cocok hidup rumuhnya. Bahkan karena Quran menjadi hiasan, bukan menjadi bacaan dan pedoman. Nah, ini ingat. Bahkan Rasulullah mengatakan, apabila kita sudah meninggalkan Al-Quran, yushiku ayyatiya ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh. Apabila akan datang satu masa kepada umat Islam, dikhawatirkan akan sampai masa itu, la yabqa minal Islam illa ismuh, tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja, wa la yabqa minal Quran illa rasmuh, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali huruf-hurufnya saja. Karena umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini marilah kita mempergunakan waktu kita untuk semakin mengenal Al-Quran dan semakin cinta kepada Al-Quran, karena proses Rasulullah menerima wahyu itu sangat berat. Kita hari ini disajikan dengan Al-Quran yang sudah dicetak, tinggal kita baca saja. Bahkan kita bisa membaca arti Al-Quran di samping Al-Quran yang sudah dicetak itu, untuk memudahkan kita berkomunikasi dan berhubungan dengan Al-Quran. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat kita pada malam yang berbahagia ini, dengan harapan kita menjadikan Al-Quran sebagai imam. Rasulullah mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya di depannya itu, qadahu ilal jannah, Al-Quran tersebut akan memimpinnya ke surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfa dhahrihi, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, membelakangi Al-Quran, saqahu ilan nar, Al-Quran tersebut akan mendorongnya ke neraka. Maka oleh karena itu dalam bulan Ramadan ini momentum kita adalah semakin kita mendekatkan diri dengan berbagai ibadah, terutama dengan mentilawatil Quran, membaca Al-Quran. Taruh Al-Quran di ruang tamu kita, di meja kita, di meja tamu kita. Ada waktu kita baca satu lembar, kita baca satu lembar sambil kita rehat. Daripada kita meletakkan koran dan majalah, tapi letakkanlah Al-Quran supaya kita terbiasa untuk membaca Al-Quran itu. Demikianlah sidang jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengenal lebih jauh Al-Quran, rasa cinta kita kepada Al-Quran akan semakin lebih dalam. Demikian aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.